Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mobil Opel. Hari ini saya baru dapat mobil Opel Blazer BOHC tahun 98. Dan ini penampakannya guys. Mobil Opel Blazer ini menurut saya sih lumayan kinclong nih guys, apalagi dalemannya nih, wah rapi banget. Lihat nih, dashboardnya masih kinclong, masih bersih, dalemannya masih original ya guys ya. Dibalut dengan jok kulit yang masih rapi, masih bersih, walaupun ada kotoran-kotoran sedikit-sedikit nggak masalah ya guys ya. Namanya juga mobil tua. Nah kita lihat ke bagian luar guys. Ini kita masuk ke bagian mesin aja langsung guys. Nanti kita jelasin deh di belakang seperti apa kondisinya. Nah ini kondisi mesinnya masih rapi banget, kabel-kabel pun masih terpasang dan tertata dengan rapi seperti bahan pabrik guys. Ini masih seperti original, belum ada jumper, belum banyak-banyak perubahan di kabel-kabelnya, dan instrumennya masih terpasang dengan rapi. Ini Opel Blazer tahun 98 BOHC. Tapi sebelum masuk ke kelebihan dan kekurangan, saya mau ngasih tahu dulu nih guys, informasi yang paling penting dan saya suka lupa nih ngasih tahu ke semuanya. Letak nomor rangka dan nomor mesin Opel Blazer. Nah untuk mobil-mobil yang lain nanti saya bahas lagi ya. Untuk letaknya berada di mesin, dia di sebelah kiri ya kan guys, sebelah kiri untuk nomor mesin ya, di bawah di dekat transmisi. Lihat di situ ada, kelihatan kok dekat tabung AC dia ada nomor mesinnya. Nah kalau untuk nomor rangkanya atau nomor sasis, ini Opel Blazer itu ada di belakang, di roda belakang sebelah kanan ya. Nanti ada di situ di sasisnya terlihat jelas. Itu informasi pertama buat kalian untuk nomor rangka dan nomor sasis. Nah kita langsung lari ke kelebihannya dulu guys. Pertama kali saya kenal dengan Opel Blazer guys. Opel Blazer itu menurut saya mobil yang gagah, mobil yang keren. Saya dulu sempat waktu di luar waktu di luar negeri deh ya, saya pernah bawa mobil seperti ini. Mobil James GMC. Nah, itu mobil yang sering nongol-nongol di TV guys. Nah ini mirip banget tampilannya sama, interior eksteriornya sama, gagahnya pun sama. Dan jujur ya, bandingannya ini namanya mobil luar, mobil Amerika guys, ini bukan mobil Eropa ya, hampir sama. Mobil Eropa, mobil Amerika itu bandingannya diutamakan, dia pasti enak banget, empuk banget. Dan ini multifungsi guys, bisa di jalan bagus, bisa di jalan jelek, jadi sama-sama enak dikendarainya seperti itu. Untuk kaki dulu nih, kita bahas masalah kaki ya, enak banget pokoknya Opel Blazer, salut. Dan emang ya didesainnya seperti itu mungkin ya. Nah terus yang selanjutnya, bodi mobil ini tebal banget guys. Ini saya baca-baca juga, saya cari referensi juga, ternyata ini terbuat dari plat baja 2 lapis guys. Jadi dia nggak mudah keropos. Jarang banget ditemukan Opel keropos guys. Coba deh kalian cari cek kalau kalian mau beli. Kalau sekarang lagi cari-cari nih Opel Blazer, susah banget cari Opel Blazer yang keropos. Nah itu beda dengan mobil-mobil yang lain ya. Saya nggak mau sebut merek, saya nggak mau sebut negara juga. Jadi Opel Blazer itu ternyata lebih kuat dibanding yang lain di bodi. Jarangnya keropos sama sekali karena dia double lapis di bodinya. Baja guys, woi. Kena benturan dikit nggak banyak akan penyok deh. Kuat banget. Interiornya dia sepertinya terbuat dari vinil guys. Jadi nggak gampang pecah gitu, kokoh. Nah terus tombol-tombolnya banyak banget di sini. Lampu-lampunya di sebelah kanan guys. Nah itu tombol lampu yang 2 itu, sama yang di bawah satu tombol halogennya nih yang bawah ini pokoknya perlampuan ada di sebelah kanan, tombol AC di sebelah kiri bawah. Dan kisi-kisinya tuh jarang yang ompong. Saya jarang nemu Blazer yang udah hancur-hancuran itu bodinya, interiornya, karena kokoh banget. Dan ya untuk tombol-tombol seperti power window segala macam sih sama aja. Dan tombol sein, nah ini ada di sebelah kiri guys, bukan sebelah kanan. Sebelah kanan nggak ada tuh dia. Seperti itu. Joknya dia hanya ada 2 seat. Kelebihannya bagasinya luas banget gitu, dan joknya empuk banget guys. Atapnya nggak gampang kendor, masih kokoh, masih rapi dia kalau Opel Blazer, walaupun mobil tua tapi pokoknya ini kemewahannya menyamai mobil-mobil muda. Nah inilah teknologi yang lebih maju mungkin di negara Amerika membuat mobil seperti ini. Dan daya
tahannya kuat, tingkat keamanan juga tinggi karena kokoh banget. Nah terus kelebihan yang lain, dia bodinya itu nggak lekang oleh waktu guys. Dia ini tampilannya sudah membulat, tidak kotak lagi, jadi lebih terlihat elegan, lebih terlihat modern seperti itu. Nah untuk yang lainnya, kalau kelebihannya ya pokoknya ini tangguh banget deh mobil ini gitu, untuk ukuran yang sehat ya, yang sehat. Jadi buat kalian yang mau cari mobil Opel Blazer yang sekarang lagi tertarik untuk memilikinya, dengerin juga nih kekurangannya seperti itu. Jadi nanti bisa jadi patokan buat kalian saat membelinya. Kalau kekurangannya seperti apa sih? Nah sekarang saya bahas. Kelebihannya tadi udah kasih tahu ya, kelebihannya mobil Blazer seperti itu, dan sekarang kekurangannya seperti apa. Nah kekurangan yang pertama untuk mobil Blazer itu yang perlu Anda ketahui, banyak informasi di luar sana yang berseliweran katanya mobil Blazer itu ada yang suka kebakaran guys. Itu yang saya denger ya, tapi saya nggak ngalamin juga. Entah itu benar atau salah, nanti dikoreksi aja deh. Malum saya pemula nih, saya baru megang Blazer. Nah itu diakibatkan karena katanya selang bensinnya tidak pada tempatnya, atau mungkin sudah rapuh, sudah ada yang retak atau segala macam. Nah itu yang dicek pertama kali guys. Jadi untuk ukuran mobil Blazer, yang pertama dicek adalah mesin. Karena untuk ukuran bodi, kaki, dia kokoh banget. Jarang banget ada masalah, jarang banget ada kendala. Nah jadi untuk pengecekan di Opel Blazer, kita langsung lari ke mesin aja guys. Nah untuk mesinnya didengerin nih, masih senyap atau enggak, atau udah ada bunyi-bunyi aneh, ada kletek-kletek, ada kelotok-kelotok. Karena untuk mobil Blazer ini sebenarnya termasuk ini mobil ini ya, karena patokannya saya bisa sendiri nih. Ini mobilnya senyap banget, nggak ada suara kletek-kletek, nggak ada kelotok-kelotok, nggak ada ngebul, nggak goyang mesinnya. Terus RPM-nya juga anteng. Nah itu bisa jadi patokan. Nanti kalau misalkan nemu RPM-nya godek atau goyang mesinnya, berarti itu mountingnya udah kena. Nah dan terus karena ya banyak banget mobil-mobil Blazer yang terlalu diporsir mungkin, apalagi mobil-mobil yang udah capek lah ya. banyak banget pemakainya yang jorok juga, jadi seperti itu. Karena tetap semua mobil itu balik lagi ke perawatan, apalagi di masalah mesin ya. Apakah olinya teratur, ada cek historisnya. Apalagi untuk DOHC, kita harus tahu historis pen bell atau timing bell, kapan terakhir kali ganti. Karena timing bell untuk DOHC itu harus ada pergantian di 3000 rpm, di 3000 km, sorry. Nah jadi buat kalian harus tahu deh histori awalnya seperti apa. Kalau bisa sih bawa bengkel aja kalau menurut saya ya, karena untuk mesin ini kan lumayan untuk partnya lebih mahal dibanding mobil-mobil yang lain yang sama tahunnya, yang sama cc-nya, yang sama kelasnya, agak mahalan dikit. Karena tahu sendiri lah ya, kekuatannya pun beda. Kecuali kalau mau pakai part-part yang nggak ori, murah juga sama, cuman kekuatannya mungkin berbeda, lebih cepet rusak gitu loh. Intinya lihat deh, pertama kabel-kabelnya nih kita lihat dulu, masih tertata rapi kah, masih original kah, atau sudah banyak jemperan. Nah itu perlu dipertanyakan kenapa seperti itu. Kedua ya tadi itu, kelistrikannya bagaimana, RPM-nya ngedrop apa enggak, terus ada ngebul kah atau tidak. Nah karena mobil saya ini nggak ada ngebul, terus RPM-nya anteng. Jadi buat kalian yang mau ngecek mobil-mobil Blazer dari manapun, yang mau kemanapun, kalau bisa bawa mekanik yang lebih ngerti aja, karena biar tahu seperti apa kondisi mesinnya, kan itu seperti itu. Terus yang diutamakan nih, di dashboard itu kan ada cek tekanan oli ya. Nah itu kalau misalkan bisa seperti yang biasa, ini udah masih nyampe di 5000 perasaan, masih nyampe di 5000, jadi masih normal. Pokoknya naik deh si jarum tekanan olinya. Kalau yang nggak naik nih itu agak bahaya juga guys. Itu yang paling utama tuh, tekanan oli. Kalau manual katanya dibuka tutup olinya, lihat muncrat atau enggak olinya. Kalau misalkan muncrat itu masih bagus, kalau enggak nah berarti udah lemah guys. Lumayan juga kan harganya gitu, jadi harus detail banget. Lihat dulu deh kondisi mesinnya seperti apa, kita cari yang terawat aja. Kecuali kalau misalkan harganya minim, bisa untuk perbaikan ya nggak apa-apa seperti itu. Karena mesin itu paling utama untuk di mobil Blazer, mobil ini terutama ya, karena untuk ukuran bodi, kaki jarang ada masalah seperti itu. Jadi buat kalian yang mau cari mobil Blazer, utamain di mesin seperti itu. Nah terus temperatur guys, itu yang paling utama juga di Blazer. Temperatur itu dia lihat airnya masih pakai coolant atau udah air biasa. Terus gimana temperaturnya di di dashboard terlihat kok. Ini mobil saya
dia nggak cepat naik temperaturnya. Terus kalau udah nyampe 80 derajat, dia otomatis extra pennya berputar. Itu yang normal guys, itu yang normal. Jadi buat kalian yang mobil Blazernya udah dimanualin, pertanyakan kenapa dimanualkan, apakah udah overhead atau memang menjaga aja supaya tetap dingin kondisi suhunya seperti itu. Kalau misalkan dia masih normal, dia seperti ini, seperti punya saya nih, dia main di 80 derajat dia baru extra fan berputar. Setelah turun lagi suhunya dia mati lagi sendiri, dan airnya hampir nggak pernah berkurang. Dan mungkin saya juga baru megang sih beberapa hari dan nggak pernah jauh juga, jadi nggak tahu berkurang apa enggak. Nah, informasi untuk Blazer segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya untuk yang peminat mobil Blazer, dicek di mesinnya aja, jangan sampai pernah overhead, apalagi pompa olinya nggak naik. Semuanya deh, kondisi mesinnya dicek dulu, bawa mekanik kalau mau, karena mobil ini asli mobil enak banget, mobil tangguh banget, nggak ringkih di mesin sebenarnya, cuman kebanyakan dia itu nggak detail di temperatur dan pompa oli guys. Itu kalau misalkan udah nggak teratur ganti oli sama filternya, terus nggak teratur cek temperatur juga, ya semua mobil mungkin mengalami hal yang sama. Mobil Opel Blazer ini dikarenakan partnya lebih mahal dibanding yang lain, ya kita harus lebih teliti seperti itu guys. Mudah-mudahan aja bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment guys. Tetap pantengin Mobil Lovers, mudah-mudahan aja menemukan informasi untuk mobil yang sedang Anda cari. Itu dia kelebihan dan kekurangan Opel Blazer. Selamat malam, semoga ketemu lagi di video yang akan datang. Bye bye.